Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Kepada yang saya hormati dan yang saya muliakan, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para guru ngaji, para tokoh masyarakat, wabil khusus kepada pengasuh Madrasah Hikmatuddiniyah Al-Mukarram Kiai Haji Asih beserta Kepala Yayasan Madrasah Hikmatuddiniyah Ustadz Hanaki, hadirin yang mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan perjumpaan kita pada siang hari ini menjadi wasilah penyebab terkabulnya semua hajat dan keinginan kita, terhapusnya semua dosa-dosa kita, dan kita termasuk di dalam golongan umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka ngangkui bahasa napa Madura? Madura napa bahasa? Maelik belik pakun Madura. Gula neka paling takok pakon benta Madura. Nah apa mak takok benta Madura? Karena mulai dari kini gula sarang almarhum Pak Gula pemonduk tepak ponduk sekiaena orang Jebeh. Pertama gula monduk pondok pesantren Darussolah Tegal Besar Jember, asuhan almarhum Kiai Haji Yusuf Muhammad alias Gus Yus. Neka mon maknain kitab ngangkui bahasa Jebeh. Gula terakhir monduk pondok pesantren Wali Songo di Desa Wiyayu Wetan, Kecamatan Songgon, Kabupaten Banyuwangi. Neka jen saraan pole kiai na beni kunjebe tape osing. Nah akhirnya peleman dari ponduk gula tak patepen terbenta Madura. Nah ketika sampai di Bondowoso pon lastare monduk gula neka sering mengalami banyak masalah karena percakapan sehari-hari masyarakat Bendebesa neka mayoritas menggunakan Madura. Pernah terjadi suatu saat bede tamoy Rabu kecompok gula. Dalam ajaran agama Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia senang memuliakan tamunya. Jadi ciri-ciri orang iman ke Allah, iman ke hari akhir, neka seneng ngormaten tamoy. Nah karena gula tero anggap ako iman sareng Allah dan Rasulnya, karena beda tamoy, akhirnya hidangan yang saya punya neka keluar kabi. Lestarena pun keluar kabi. Gula pas ngocak, mari silahkan makan Pak, apes tepak tamoy serabu neka orang Madura totok. Oni ngempian ke Madura totok. Madura totok neka orang Madura saya tak ngerti bahasa. Nah akhirnya gula meker, neka mon gula tak ajar Madura kan pada bayi gula abenta sarang orang bui.
Pleman tamoi neka gula mangkat ke kanca gula, tepak kanca gula neka ustad, ngerti bahasa, ngerti Madura. Gula tanya, Ustad, bahasa Maduranya mari silahkan makan itu apa? Kenapa kamu kok tanya bahasa Madura? Iya Ustad, tadi saya kedatangan tamu, saya persilahkan makan, kebetulan tamu saya orang Madura tidak ngerti bahasa Indonesia. Jadi saya merasa tidak enak tinggal di lingkungan orang Madura tapi tidak bisa berbicara bahasa Madura. Oh gampang, kamu nanti kalau mau mempersilahkan makan, kamu tinggal bilang nyara adeer. Sampean ndak bohong sama saya, kan gula tako eco-koco nama orang tak ngerti. Saya ini ustad, masa saya mau bohong? Karena syarat jadi ustad, sarang jadi kiai, neka tak oleh lecehkan. Mon bede ustad lecehkan, bede kiai lecehkan, neka ustad tak beres kiai tak kena, karena tak oleh lecehkan. Nah akhirnya begitu gula Pleman oleh telaware, alhamdulillah. Gula kedatangan tamoi boleh tepak kanca monduk lambe edarusolah orang rambi puji. Nah orang rambi puji neka biasana Madura ngerti, Jawa ngerti. Nah akhirnya gula terus niat praktek karena mon ajar bektoki monduk lambe kan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Empian umpama tak penter maca Al-Quran, kekelgeen maca Al-Quran, terlancar maca Al-Quran gampang, peistiqomah maca benare, awala tak bisa bit-abit akhirnya jadi bisa. Nah sami gula tak penter benta Madura, tapi karena gula terlalu bisa peistiqomah betekade, tekak pot telopot, tekak awal kelero, ocol kade pon bit-abit bisa. Akhirnya gula praktek niat untuk mengamalkan ilmu. Begitu hidangan semua sudah siap, gula pas ngocak nyara adeer kak terjut kanca gula neka. Sih kamu kok pinter ngomong Madura? Iya saya belajar sedikit-sedikit. Bagaimana Maduranya saya? Maduranya kamu itu sudah bagus, tapi ada sayangnya sedikit. Loh apa sayangnya? Maduranya kamu ini terlalu kasar. Jadi Madura nagula neka caan kasar helu. Nah kalau sampean tahu yang kasar, berarti sampean tahu yang halus. Apa halusnya nyara adeer? Halusnya nyara adeer itu nyara abeduk. Kelerona dan gula, mak gula tak atanya boleh ke kanca gula saya ustad. Pleman kanca gula oleh seminggu memang apes tak bisa dihindari. Rabu kancana almarhum Pak Gula tepak kiai raja neka kena sarang mak nyai sarang lorana Rabu karena tamoi agung serabu ngarep barokana kiai sarang mak nyai akhirnya hidangan yang terbaik neka keluar kabi. Begitu makanan sudah siap semua niat ngamalaki ilmu gula pas ngocak nyara abeduk kiai ampon merepata kiai langsung mencelak. Mak penter ben-benta Madura aja kak emak. Dadi mon awe semangken gula tak pate penter benta Madura, beda saya kasar, beda saya lopot, gula nyon sapora saya raja. Kira-kira ende empian nyepora aki gula. Kamsya, oning ke kamsya empian. Kamsya neka artinya mator kesoon. Beda pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah maka supaya empian lebih mantep untuk bersama-sama ngedingaki mau idho hasana bab hikmah Isra wal Mi'raj dan haflatul imtihan, maka nomor setong neka wajib kudu kenal keseabenta kade. Mun tak kenal parcoma. Perkenalkan saya asli 100% ditanggung halal dari keturunan Cina, beni Cina gado-gado. Oning empian ke Cina gado-gado. Cina gado-gado neka Pak na Cina, embuk na Jawa. Pak na Madura, embuk na Cina. Namun den gula, Pak gula Cina, embuk gula Cina, dadi gula 100% ditanggung halal Cina orisinil.
karena gula cena orisinil awe semangken beda setong bideh. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok antara gula sareng ajunan sedeje serabu awe semangken. Beda seoning napa bidena? Napa? Urusan merepat mata, merepat gula sipit, pedi, keni, cili. Tapi merepat hadirin hadirat saya hadir ya semangken neka masya Allah led bulet berlebar tenggenteng din radin. Orang bini neka paling lebur eka beleradin, walaupun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Gula sareng almarhum Pak Gula ebri nama Wi Chin Hai. Saya napa coba? Saya selameti nama neka. Tapi lebih saya boleh setelah almarhum Pak Gula masuk Islam. Pak Gula neka asalna agama Katolik, embuk Gula asalna agama Katolik, masuk Islam pada tanggal 3 Maret tahun 1984. Yang mengislamkan adalah almarhum Hadratus Syekh Kyai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin, pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Asem Bagus Situbondo. Nah, setelah almarhum Pak Gula masuk Islam, beliau berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam. Karena di dalam Islam ini, di dalam Al-Quran ini beda setong ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fissilmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi empian mendedi orang Islam neka cek setengah cek kung nanggung pak ongku pemantep. Karena zaman semangken neka banyak orang Islam Islam KTP derma Islam KTP neka. Kapi orang Islam oning senamana abejeng wajibnya 1 hari 5 kali. Tapi berapa banyak umat Islam zaman semangken lemare belum tentu sekalian abejeng. Mangka naman corona tak lekas nyengke soalnya umat Islam meler tak ndek abejeng. Padahal semua sudah hafal ayatnya. Janji Allah falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Siapa yang sungguh-sungguh istiqamah menjaga ibadahnya kepada Allah, menyembah Tuhan yang maha besar, menyembah Tuhan yang maha berkuasa, menjaga sholat 5 waktunya, menjaga dirinya dari yang haram, Allah menjamin ada 2 hal. Yang pertama yaitu allazi at'amahum min ju'. Umpama empian saat ini mengalami masalah soal ekonomi seret, ada era melarat, mau yang dimakan sekarang bingung, otang benyak, tak usah posang, perbaiki sholatnya, perbaiki ibadahnya, karena ada Allah yang maha memberikan rizki dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Wa amanahum min khauf. Kalau seandainya saat ini kita mengalami hati yang gelisah, endi ujian antara laki sareng bini, suami istri ada ujian dengan orang tua dan mertua, endi ujian sareng anak ben mantoh, ada orang-orang zalim yang berniat mencelakakan kita, tidak usah takut, tidak usah khawatir, perbaiki ibadahnya, perbaiki sholatnya, ada Allah yang menjaga kita ketika kita butuh pertolongan Allah. Nah, almarhum Pak Gula neka berusaha untuk menjalankan semua yang diajarkan di dalam ajaran agama Islam, termasuk dalam urusan memberikan nama kepada anak-anaknya. Nah, Gula sarang almarhum Pak Gula beri nama Muhammad Nasrullah. Saya napa coba? Saya cocok tepak adu kena mana orang Islam. Cuman semangken neka banyak orang Islam mon endi anak merasa tak pede beri nama Islam. Lahir bulan Januari beri nama Januarto. Lahir bulan Februari beri nama Febrianto. Tepak lahir bulan Maret posang beri nama siapa? Akhirnya beri nama Marto. Aneka beda setong disa Pak nama Medure, embuk nama Medure.
endi anak lake ebri nama Cong Eni. Siapa namanya? Cong Eni. Neka orang tua tak mikir, umpama si Cong Eni neka mendapatkan rahmatnya Allah, begitu dewasa pas jadi kiai kan nasib sobung saya oning. Pak Jokowi lambek tukang mebel semangken bisa jadi presiden. Saya rasa oning mi pola anak atau anak empian beda saya jadi ulama, beda saya jadi pengasuh pondok pesantren, beda saya jadi pejabat. Jadi empian cek keni ateh. Nah si Cong Eni neka umpama jadi kiai pas eon jeung haflatul imtihan madrasah hikmatud diniyah, Pak protokol pas ngocak kepada yang terhormat ikraman wa ta'ziman yang saya muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Cong Eni dipersilakan mengisi mauidhatul hasanah kan tak sae neka dadi cek ben sroben abri nama ke anak karena nama adalah pengaruh, nama adalah doa, maka nama ini berdampak kepada anak tersebut. Gula sarang almarhum Pak Gula abri nama Muhammad Nasrullah. Muhammad artinya manusia terpuji, Nasrullah artinya orang yang selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Alhamdulillah karena selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, saat melawata dan gula minimal nyare otangan gempang. Neka mon agle biasana endi otang. Jen santak pegelekna jen benyak otanga. Tapi umat Islam kak dinto neka masya Allah teka otanga benyak tapi wajahnya selalu bunga, wajahnya selalu gembira karena punya keyakinan ada Allah yang maha memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi. Empian tero abid napa sekecek, tero abid napa sekecek, repot neka mon bid abid. Pertama, neka panitia perhitungan kurang. Saya onceng kiai raja. Maksud tak kiai raja neka lempo. Kiai na lempo cengka ebri vental. Akhirnya gula tak nyaman saya toju. Jadi gula nyon pamit petawan ngade neka. Mak tak nyaman mulai gula. Tak bisa kayak tengah gula neka. Nah saya nomor 2 gula neka mon pentabit abit tak kok belka. Nah mulai gelek bos mak sobung menom neka pas meja neka kebein apa ya dek malah nyelain neka. Berbicara tentang hikmah Isra wal Mi'raj, semua sudah hafal ayatnya, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Semangken empian niat ngaji sekejap membahas tentang subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Kira-kira kelar napa enten empian ngaji niat ngaji gelek kan Pak protokol kan ngocak man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia pulang. Neka umpama gula asala dari benda besar, ajalan dari benda besar ke Gumuk Serayu Cemedak, niat untuk ngaji, niat untuk menuntut ilmu. Umpama karena orang neka kapiran camat, oni ngempian ke camat, calon mate neka tak ngabes tua sengode bisa mate kade, mate tak ngabes sake seberes bisa mate kade. Nah umpama neka adalah hari terakhir gula pas gula sobung omor, maka kehadiran gula eare semangken neka insyaallah mon sobung omor dicatat husnul khotimah, wafat amal ibadahnya diterima oleh Allah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin semangken mak epo ciaki lekas mate gula. Subhanalladzi asra. Kalimat neka menurut para ulama ahli tafsir, para ulama ilmu tafsir dikatakan bahwa ayat subhanalladzi asra bi abdihi lailan adalah sebuah kalimat yang singkat padat namun memiliki makna yang sangat luas. Kalimat neka diawali dengan kalimat subhana. Kalau kita belajar Al-Quran,
baca Al-Quran dari ada sampai budi, insya Allah 2/3 isi Al-Quran adalah sejarah. Diceritakan sejarah mulai dari sejarah Nabi Adam alaihi salam sampai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam potongan-potongan yang ada di dalam Al-Quran. Tetapi semua peristiwa yang ada di dalam Al-Quran neka sobung saya cerita aki sareng Allah diawali dengan kalimat subhana. Khusus kalimat Isra wal Mi'raj neka ayatnya diawali dengan kalimat subhana. Subhana neka adalah kalimat tasbih. Subhana neka artinya maha suci Allah. Makna dari subhana neka adalah menjauhkan Allah, Tuhan yang maha kuasa, dari segala kekurangan yang ada di muka bumi ini. Karena dalam ilmu tauhid Allah neka termasuk Tuhan yang fair. Oh ini ngempian ke Tuhan yang fair. Allah neka memberikan tantangan kepada siapapun setro ko ngako dadi Tuhan, ko ngako dadi pangeran, montro dadi pangeran neka beda persyaratannya. Empian tero dadi Pak Tenggi beda persyaratan, tero dadi kepala sekolah beda persyaratan, montro dadi Allah neka juga beda persyaratannya. Apa persyaratannya? Terletak di dalam surat Al-Ikhlas. Yang pertama yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Gula singkat bayi dari 4 ayat neka, salah satu syaratnya untuk menjadi Allah adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sama atau setara dengan Allah. Jadi mon beda orang, beda makhluk ko ngako Allah, mon lapar gi adeer neka beni Allah, mon bisa katondu neka beni Allah, mon bisa epeke neka beni Allah. Karena ngasteteh cuman semangken neka cuman yang mengerikan. Saat ini faham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengalami serangan dari berbagai macam golongan yang tidak bertanggung jawab. Ada orang yang ngaku-ngaku jadi nabi, ada orang yang ngaku-ngaku jadi malaikat. Lambekan beda orang bini namana Lia Eden. Engak empian. Lia Eden ngako jadi malaikat Jibril. Beda pole orang namana Muhammad Musaddiq, Ahmad Musaddiq ngako jadi Nabi Muhammad. Ke neka sarang polisi. Sanla ke etemo aki. Ria malaikat Jibril, ria Nabi Muhammad. Apa malaikat Jibril pernah ketemu bi Nabi Muhammad? Tak kenal lah tahu nah. Jadi ngastete masukkan anak kita ke dalam madrasah Ahlus Sunnah wal Jamaah, masukkan ke dalam pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya akidah anak-anak kita terjaga. Jangan sampai anak kita keluar dari apa yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Maka kalimat subhanalladzi asra, kalimat subhana ini untuk menunjukkan maha sucinya Allah yang jauh dari kekurangan. Di mana pada waktu peristiwa Isra wal Mi'raj ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang sangat luar biasa, perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang pada waktu itu hanya bisa ditempuh dengan kendaraan paling cepat 3 bulan baru sampai. Nah ini Nabi Muhammad bisa mencapai hanya dalam jangka waktu 1 malam. Sehingga kapi mulai dari Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Selahena, kapi neka protes menunjukkan bahwa Nabi Muhammad diumpamakan seperti orang yang gila, seperti orang yang ngelantur, karena ngako bisa melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Maka kalimat surat Al-Isra ayat 1 ini dengan tegas Allah awali dengan kalimat subhana. Allah neka adalah Tuhan yang jauh dari kekurangan. Tidak ada yang mampu berkuasa kecuali Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah menghendaki, mudah bagi Allah untuk menciptakan segalanya. Subhanalladzi asra. Asra neka artinya memperjalankan pada malam hari. Jadi Isra
neka artena orang seajalan malam. Mi'raj neka artena ongge kekenangan selebih tangki. Dadi empian umpama nawa pengajian sampai maghrib degi lestarena abejeng maghrib empian pleman berarti empian pon Isra. Depa compok nampian pas empian ongke toju kelencak nampian pon Mi'raj. Tapi Isra Mi'raj tampian tak sami sareng Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalimat Isra neka subhanalladzi asra, kalimat asra neka menunjukkan makna bahwa bukan Nabi Muhammad yang melakukan perjalanan tetapi Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad. Namana orang dijalankan neka terima beres. Contoh, gula beri ilustrasi. Gula gelek mangkat, compok gula beda kecamatan Pujer. Dari Pujer mangkat ke Sumber Jambe, mangkat kol setong, depak kol setengah dua, berarti setengah jam perjalanan. Umpama gula marena Pleman, kol senapa nekah? Umpama gula marena Pleman, semangken kol setengah telok. Mon gula Pleman semangken, depak kecompok gula kol telok. Nah tanpa disadari, ternyata gamisa dan gula, klambina dan gula, dalam kantong neka beda bilis masuk ke dalam kantongnya gula. Nah maka secara otomatis tanpa disadari bilis neka diperjalankan dari Pujer mangkat ke Sumber Jambe, Pleman pole ke Pujer. Setelah depa Pujer keluar dari klambina gula, abele ke kancana pada bilis umpama abele neka lis engkok gelek ajalan dari Pujer mangkat ke Sumber Jambe. Kalau senapa ben mangkat? Engkok mangkat kol setong, semangken Pleman kol telok. Kalau menggunakan akal sehatnya semut, menggunakan akal pikirannya semut, mustahil bilis bisa mangkat dari kol setong ke Sumber Jambe abeli boleh kol telok. Karena yang dipakai otaknya otak bilis. Kancana tak oning mon bilis neka mangkat tak noro ajalan gunal pe se ajalan gula. Nah neka pada Isra ini kenapa dikatakan subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan. Maka Nabi Muhammad ini bukan yang berjalan tapi Nabi Muhammad yang diperjalankan. Nah namanya diperjalankan neka caan saya berjalan lagi. Tawa cepet, tawa sekejap neka caan saya menjalan lagi. Maka terjadi peristiwa yang luar biasa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik dari langit pertama sampai langit ketujuh, nyeper ke swarga ke neraka, berkunjung ke Baitul Ma'mur, berkunjung ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, abeli pole sampai ke Masjidil Haram, bahkan menurut riwayat ketedungan Rasulullah neka giangak. Artinya apa? Sekejap, sangat sekejap perjalanan dari Isra wal Mi'raj neka. Secara akalnya manusia, akalnya Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal neka tak masuk akal Rasulullah hanya berjalan dalam waktu yang singkat. Tapi bagi Abu Bakar As-Siddiq, napa debuna Abu Bakar As-Siddiq? Jangankan cerita engak ruah, umpama lebih aneh dari ruah, mon Muhammad saya ngocak engkau iman. Kalau Nabi Muhammad yang bersabda saya percaya, karena Nabi Muhammad neka terkenal dengan istilah Al-Amin, orang saya tak pernah lecek. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Bi abdihi, ada kalimat bi abdihi neka artinya abdun neka artinya hamba. Ada perdebatan beberapa ulama yang mempertanyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam neka menjalankan peristiwa Isra wal Mi'raj pada malam hari, saya mangkat neka jasad sareng rohna napa rohna bayi. Menurut jumhur mayoritas ulama ahli tafsir, Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj itu lengkap jasad beserta rohnya. Apa dalilnya? Ayat neka ditunjukkan oleh Allah dengan kalimat bi abdihi.
Yang namanya abdun, yang namanya hamba, neka khiodi, lengkap antara jasad sareng roh. Kalau bukan jasad dan roh, Allah tidak akan menyebutkan kalimat abdun. Neka makna pertama saya bisa ekala dari abdun. Saya nomor dua dari kalimat abdun, hamba. Hamba neka adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW, di mana Allah memanggil Nabi Muhammad tidak dengan sebutan ya Muhammad, tapi Nabi Muhammad dipanggil dengan sebutan abdun atau hamba. Terus napa bidana empian sareng dan gula kan hambana Allah, Rasulullah aku hambana Allah. Napa bidana? Bidana mon empian sareng dan gula neka ngako hambana Allah. Saya nama ngako belum tentu koen. Umpama gula ngocak gula kenal ke Pak Presiden, umpama ngako gula kenal ke Pak Presiden, belum tentu Pak Presiden kenal ke gula. Nah neka namanya ngako. Tapi kalau Nabi Muhammad ini bukan ngako, tapi Nabi Muhammad ini diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebutan kalimat abdun, diakui sebagai hambanya Allah. Maka kalimat hamba neka adalah kalimat yang mahal karena pengakuannya langsung dari Allah. Ketondu umpian mak bes abus mak manteli kapi ke gula takok bodoh saya duk nonduk pojokan ya. Menduk nonduk neka gula engak lambek neka gula pernah ngisi pengajian bab haul. Nama haul neka kan kematian, menceritakan tentang kematian. Mak beda mustami neka duk nonduk caan gula husnudzon. Oh pola neka merenungi tentang kematian, bertafakur mengingat-ingat tentang kematian. Bes pole saya nama sarong neka beca caan gula. Oh neka nangis paling engak kedusa. Setelah teliti mak saya nyap-cap gun setong. Nah bapak nawang neka ajailen. Jadi empian mendi kanca duk nonduk sarong ngabeca neka wajib selidiki mola kenapa ajail. Subhanalladzi asra bi abdihi. Jadi Rasulullah diperjalankan oleh Allah, bukan Rasulullah berjalan atas kemauannya sendiri. Kalimat ini dilanjutkan dengan kalimat lailan. Lailan neka artinya malam. Laila artinya malam. Malam neka adalah waktu yang sangat penting di dalam ajaran agama Islam. Turunnya Al-Quran di dalam peristiwa nuzulul Quran neka terjadi pada waktu malam hari. Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, neka peristiwanya terjadi pada malam hari. Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi pada malam hari. Hijrahnya Nabi Muhammad yang ditemani dengan Abu Bakar As-Siddiq ini dimulai pada malam hari. Tak apa-apa iklan. Bahkan turunnya surat Al-Mu'minun ayat 60, ud'uni astajib lakum, mintalah engkau kepadaku pasti akan aku kabulkan. Ayat neka turun pada waktu malam hari juga. Salat sunnah yang paling istimewa di dalam ajaran agama Islam yaitu salat sunnah tahajud dilaksanakan pada waktu malam hari. Waktu yang paling mustajabah kalau kita berdoa kepada Allah neka juga terjadi pada malam hari, sepertiga malam. Jadi laila neka artinya malam. Mon beda reng bini namana laila berarti neka reng bini. Benih reng bini malam, reng bini saya seneng apa jeng malam tahajud. Masa kebelah reng bini malam kan wanita malam. Kupu-kupu malam bas. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Ayat ini ditutup dengan kalimat linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan sebagian kecil dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Karena peristiwa Isra wal Mi'raj ini banyak tamsil, banyak pembelajaran yang bisa diambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Contoh pertama,
Manyamana Rasulullah ajalan sareng malaikat Jibril beda orang muana neka ekar-kar. Mare ekar-kar loka beres ekar-kar boleh. Beres ekar-kar boleh. Neka mon ekar-kar benikun loka tak dalam tembus neka. Rasulullah tanya, wahai Jibril, ini gambaran apa Jibril? Ya Rasulullah, ini adalah gambaran umatmu yang besok mereka suka membuka kejelekan saudaranya, suka membuka aib saudaranya, suka memfitnah saudaranya, orang yang suka mencaci maki, membuka aib, memfitnah, nyale teretana, lanyala ke tetanggena, mencoba tetanggena, neka gambarannya sama dengan melukai wajahnya sendiri. Peterus empian mencoba tetangga muana rosak empian deki Isra wal Mi'raj, terutama khususnya untuk muslimat neka mon apolong telo orang dari kalau petok sampai duhur ngerasani tetangga tak mare neka. Napa boleh mon beda walimatun nikah empon neka arasan mulai dari kemantana deerana acem-acem rasani kabeh. Makanya kenapa di dalam kitab diterangkan penghuni neraka si paling banyak neka dari golongan reng bini. Apa? Karena reng bini neka kebanyakan tidak bisa mengontrol lisannya. Tapi tak bisa salah aki, karena asal-asalnya memang reng bini neka tak bisa ngontrol lisan. Orang laki asalnya dari Nabi Adam, orang bini asalnya dari Siti Hawa. Adam empian mon ngoca Adam tepak huruf mim colok akekep. Bisa napanten empian ngoca Adam colok anganga coba. Adam jadi adang biar. Adam tak bisa kan akekep. Makanya orang laki mon mangkat ke pasar melai rokok tanya pas pleman dewi dema benka melai rokok marelah. Dewi pasar marelah. Mon reng bini asalah dari Hawa. Hawa neka ketika mengucapkan kalimat wa colok anganga. Hawa makanya reng bini neka rata-rata tidak bisa mengontrol lisannya. Tapi kalau ada wanita yang bisa mengontrol lisannya, dia bisa mengatur lisannya, maka dia pertama pasti akan memiliki kedudukan yang baik di mata masyarakat. Yang kedua, dia menjadi wanita yang dimuliakan oleh Allah akibat ngontrol lisan. Makanya dalam ajaran agama Islam orang mon abajeng Jumat neka saya wajib lake, karena mon reng bini abajeng Jumat burung saya abajeng abas amai tamoyan, karena reng lake saya abajeng akhirnya bisa terlaksana abajeng Jumat. Neka peristiwa pertama tamsil, tapi jangan diremehkan reng bini neka, karena al jannatu tahta li aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Sehebat-hebatnya seorang suami pasti ada istri baik yang mendukung di belakangnya. Seburuk-buruknya seorang suami karena dia salah memilih pasangannya. Anak yang hebat pasti dilahirkan dari rahim ibu yang hebat. Makanya empian sebelum abini neka mon nyare bini gula beri bocoran. Orang bini neka mon bagi neka beda telok kelompok. Ada 3 golongan. Wanita yang pertama yaitu wanita pencipta suasana. Wanita yang nomor 2 adalah wanita singgasana. Wanita yang nomor 3 adalah wanita pembawa bencana. Ada remah wanita pencipta suasana. Endi lake tepak rezeki seret, karena zaman corona ekonomi seret. Akhirnya bisa abri belanja telaware saya ketebu. Nah, kalau orang bini neka orang bini pembawa suasana neka cerdas, oleh pesese ketebu tak angok-ngokan berpikir bagaimana caranya pesese ketebu bisa kebeli satu jenis bahan makanan, yang bahan makanan ini bisa kebeli macem-macem. Oni ngempian apa? Tempe mon guring dedi tempe guring. Mana ketok sondok nganggo sujian jadi sate tempe. Mana guring bi tepung jadi tempe crispy. Mana kocek sareng sambel jadi tempe penyet. Mana masak nganggo pate jadi kela tempe. Saya lake pas peleman
muka meja makan terkejut perasaan tang bini ebri pesese ketebu mak makanan bisa macem-macem neka. Ternyata saya teliti tempe kabi sate tempe guring tempe. Nah tanya pas apa ben mak masak tempe kabi ya dak apa boleh kak ceweng ben kun abri pesese ketebu gula tawau nyenangaki empian kak jadi gula masak deeran saya sekirana bisa acem-macem penuh variasi namun beda orang bini engak neka saya engak cek kiri-kiri poongku empian alakoh ini sulit untuk ditemukan wanita model seperti ini pada zaman sekarang. Reng bini saya nomor 2 neka adalah wanita singgasana. De remah wanita singgasana neka. Reng bini saya tahu nak adon meloloh. Tak keposang de remah carana saya bisa glowing. Akhirnya banyak reng bini muana potele era celeng karena make up. Mon melek kelambi reng bini neka biasanya lebih rapi daripada reng laki. Coba empian abus reng bini rata-rata kelambina neka setel berna dari atas ke bebe neka biasana setel. Mon reng laki biasana kelambina tak setel gula kan ada ke kelambi jadi mon beda orang datang ke toko gula nyambi kelambi pas beda kodung sewa penana engak ria neka reng bini pembawa reng bini singgasana selalu memperhatikan penampilan tidak peduli wanita prianya dalam keadaan senang maupun susah. Neka kelompok saya nomor 2. Reng bini saya nomor 3 wanita pembawa bencana. Dek remah wanita pembawa bencana neka tawona ronyoro melolo. Reng laki neka sobung bendera. Kiri melolo. Reng bini kak dinto ngamokan napanten. Mata kok saya nyawa tembian. Coba abus meneke-veke reng bini sareng reng laki. Reng bini polempoh, reng laki ros-koros. Meneke peker, padahal saya ada mereka paling banyak reng laki. Bede hajatan reng laki ada bede tahlilan reng laki ada bede koncengan saya onceng reng laki. Saya ada sate rawon gule. Keng pleman eki kiri bisa bini langsung kercet keni mas. Karena eki kiri melolo, keng empian tak usah khawatir. Reng lake, mon ketepaan apes endik bini ngamokan, empian sabar, insya Allah empian kak derajat ada di walina Allah. Keng abejeng, bini ngamokan empian tak abejeng pada bayi. Karena berapa banyak ulama-ulama besar itu seringkali diuji dari istri yang tidak bisa mengontrol emosinya. Maka sebagai seorang laki-laki harus punya prinsip yang baik, harus punya akhlak yang baik kepada istrinya karena laki-laki adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Neka ada di bab nikah gula. Tamsil kedua di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Rasulullah neka manyaman ajalan tetemo beda orang neka mikol bareng sebrek. Neka sempoyongan enggak saya tak kelar. Nah dalam keadaan sempoyongan benih ekorangi bareng neka tambahin boleh. Jon sempoyongan jon tambahin boleh. Mestena kan ekorangin. Tanya Rasulullah, wahai Jibril, ini gambaran apa ini Jibril? Ya Rasulullah, itu gambaran umatmu nanti orang yang diberi amanah berupa jabatan, dia tidak sanggup memikul amanah jabatan itu, tapi ketika ditambahi jabatan yang lain, ditambahi amanah yang lain, dia selalu menerimanya, karena yang terpenting bukan amanahnya, tapi yang terpenting adalah jabatan yang dipandang oleh manusia. Jadi ngastetem pian cek neng seneng jadi pemimpin, karena pemimpin neka pada bayi seperti orang yang megang pintu neraka. Umpama empian jadi Pak Tenggi, mon empian jadi Pak Tenggi, empian neguk labengan neraka, mon empian kuat Pak Tenggi neka bisa notop labengan neraka, benigun Pak Tenggi saya selamat, tapi semua rakyatnya ikut selamat dari azab neraka. Tapi mon Pak Tenggi neka macem-macem tak amanah, maka Pak Tenggi neka orang saya pertama masuk ke dalam neraka. Jadi seneng mon beda pejabat, mon jadi pejabat.
karena belum tentu kita sanggup untuk memikul amanah yang diberikan kepada kita. Almarhum Kiai Gula neka adebu, jabatan jangan pernah diminta, tapi kalau Allah takdirkan kita diberi berupa amanah, kita sanggup untuk memikulnya, maka wajib hukumnya kita menerima amanah itu demi kebaikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Mon tak kelar cek kalak. Tamsil saya nomor telok. Neka gula tak jeng-lanjeng. Tamsil saya nomor telok. Bede orang 6 tanaman. Manyaman nanem tombu abuah. Buana neka ekala. Setelah ekala tombu pole buana. Ekala pole tombu bulo. Tombu pole buana. Atanya pas. Ya Jibril, ini gambaran apa? Ya Rasulullah, itu adalah gambaran orang yang ketika hidup di dunia dia senang menafkahkan harta yang dia miliki untuk jalan Allah. Madrasah Hikmatud Diniyah bangunan kita mareh asodakoh. Beda masjid kita mareh dikeluarkan hartanya. Orang yang suka menafkahkan harta yang dimilikinya, maka janji Rasulullah falyasdat pasti akan ditambah. Orang saya seneng asodako neka mustahil melarat, orang saya seneng sodako neka pasti bisa sogi. Karena hakikat orang sodako empian umpama dompet di pesai 1 juta neka umpama pas keliling beda kota amal untuk pembangunan madrasah Hikmatud Diniyah umpama neka bi empian pemasok 100.000, berarti berapa saya beda dompet 900 mak neng neka mak tong bitongan mak belengan kapi neka gula ulangin umpama empian di pesai 1 juta beda kota amal lebet untuk pembangunan madrasah empian nyompeng 100 saya beda dompet karya senapa 900. Nah pertanyaannya umpama deki empian pleman pas depak ke omor sobung omor pas mate pesese 900.000 napa pesese 100.000 saya bakal nyelamatak himpian saya 100.000 mangkan aja rek cerek neka bodoh saya ngocak kabi kiai mon abule pada orang esoro asodako neka tepak saya cepet saya ngocak orang esoro asodako caan mon asodako bisa bertambah di matong bitongan na orang asodako bisa bertambah saya nama na orang asodako neka luang cereng endik pesai 1 juta asodako 100 kan luang jadi 900.000 alam dunia neka sobung saya ekorangi ketok neka jadi luang bisa jadi raja sobung alam dunia neka bereng saya ketok bisa jadi raja nama bereng mon ketok neka bisa jadi keni dimma bede napa peng lake saya asonat neka awalnya keni ketok jadi raja. Jadi tamsilnya orang sodako ini adalah ketika dia bersodako sesungguhnya sodako itu kembali kepada dirinya sendiri. Tore empian cerek harapannya supaya selamat di dunia, selamat di akhirat, anak turunannya semua bisa selamat. Bab Isra wal Mi'raj mareh mon ki korang ngonceng poleh. Lanjut lagi bab haflatul imtihan. Empian sedaja reng tua saya hadir ares mangken gula sen pesen beda telok hal yang harus ditanamkan ketika kita punya anak. Yang pertama, orang tua harus mencontohkan akhlak dan ibadah yang baik kepada anak-anaknya. Cuman semangken neka banyak orang sengocak anak semangken neka tak kening ebelei, anak semangken neka sarah tak kening ebelei, tak pada sarang anak lambe beda napanten bentar neka kelero sebener neka orang tua cuman semangken tak pada sarang orang tua cuman lambe, orang tua cuman semangken tak bisa beri contoh saya bagus ke anakna. Mon lambe orang tua cuman lambe lestarena adzan maghrib rata-rata orang tua cuman lambe neka ngaji maca Al-Quran bu ibuna solawatan tahlilan maca diba akhirnya anak neka tanpa esoro ngabes apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Namun orang tua cuman semangken neka taunya hanya memberikan tuntutan tanpa memberikan tuntunan. Saya tahu kun oning akikir
Anak tak mangkat ke masjid gigiri, anak tandek ngaji gigiri, bapak na mangkat ke berung, embuk na main HP bi nonton televisi. Akhirnya anak neka merasa mendapatkan tuntutan bukan tuntunan. Jangan mengharapkan anak kita bisa sholat kalau orang tuanya tidak menjaga sholat 5 waktunya dengan baik. Jangan mengharapkan anaknya pandai baca Al-Quran kalau orang tuanya tidak pernah mencontohkan untuk baca Al-Quran. Jangan pernah berharap anaknya ahli sodakoh kalau orang tuanya cewek medit brikeng. Harus ada contoh dari orang tua. Mulai dari kini pun ajarin ngaji empian umpama di anak tanda abejeng cek kikirin empian mandi kade pegenteng peradin ngangkui baju takwa ngangkui sarong ngangkui songkok sebini ngangkui mukena pas ajak anak neka ayo nak mon nonton TV umpama ayo nak paten kade TV na maju mangkat ke masjid abejeng sareng pak bi embu noro anak neka menempian oni ngakun akikir ndak remah nabi anak neka bisa noro empian. Jadi orang tua harus menanamkan akhlak yang baik, jangan hanya memberikan tuntutan, tapi orang tua zaman sekarang wajib untuk memberikan tuntunan kepada anak-anaknya. Saya nomor 2, empian di anak masuk aki ke madrasah. Pendidikan yang ada di madrasah dan di pondok-pondok pesantren. Orang tua zaman semakin neka banyak saya nangis. Anak-anak tak oleh sekolah, pun setahun lebih anak tak sekolah. Akhirnya apa? Akhlaknya tidak terjaga dengan baik. Mon lambe anak tak oleh main HP, epakon wajib bagi sekolah. Cuman semakin anak tak oleh sekolah, epakon wajib bagi main handphone. Beda ngaji talaki tatap muka neka tak sami sareng ngaji ngangkui handphone. Akhirnya mon bede PR saya ngerjaki embuk na pas beni anak na saya penter embuk na pas. Tapi madrasah dan pondok pesantren, terutama pondok-pondok pesantren, dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat yang ditetapkan oleh pemerintah dan dinas kesehatan, pondok pesantren mampu memberikan pendidikan yang terbaik untuk para santrinya. Anak sholat 5 waktunya terjaga, empian di anak tak monduk, sobu empian abejeng anak-anak masjid neka pon ecap anak saya soleh. Tapi mon anak-anak empian monduk lambe gula monduk sobu neka beni tak abejeng masjid telat bektona adzan tak depak ke masjid neka hukumi meler mon monduk empian masbuk tak monduk masbuk anak-anak mangkat ke masjid neka soleh tapi monduk sobu telat adzan tak depak ke masjid hukumi meler sekut gula kening sanksi lambe karena adzan tak depak ke masjid. Dijaga sholat 5 waktunya tidak hanya satu, tidak hanya sendiri tapi berjamaah. Setiap hari selalu diperdengarkan ayat-ayatnya Allah. Setiap hari selalu belajar tentang sunnahnya Rasulullah. Setiap hari selalu belajar tentang ilmu agama. Terjaga, terlindungi dari segala macam serangan-serangan zaman sekarang. Anak zaman sekarang akhlaknya susah diatur, tapi fakta anak yang masuk pondok pesantren sampai saat ini tahu bagaimana cara berakhlak kepada kedua orang tuanya, tahu bagaimana cara akhlak kepada guru-gurunya. Mon anak tak ya pemondok bi empian serogi empian tibi. Ini pernah terjadi di Surabaya. Ada orang tua sudah meninggal, anaknya tidak pernah ngaji, anaknya tidak pernah mondok. Masuk ke dalam liang lahat, masuk kuburan, anak neka pakon adzan tak bisa adzan. Neka palang napa tak palang jadi orang tua. Tapi mon anak pengaji, empian dekik pon sobung omor, bejena malam Jumat kirimi surat Yasin. Ben mare maghrib empian baca aki tahlil, celep kuburan neka. Tadi wajib hukumnya pemondok, wajib hukumnya dimasukkan ke pondok, ke madrasah diniyah. Pendidikan agama bukan pilihan, tapi pendidikan agama fardhu ain, hukumnya wajib di tengah kondisi masyarakat yang saat ini begitu mengerikan. Satu-satunya yang bisa menghadapi semua tantangan zaman ini adalah anak-anak yang punya pendidikan agama yang kuat, tauhidnya kuat, akidahnya kuat, faham ahlu sunnah wal jamaahnya kuat, neka sebekal meselamet dan gula sareng ajunan.
Nah gulanya on tolong mon anak neka pon pemonduk, anak neka masuk lagi ke madrasah, empian mon abri rizki neka sampai rizki seharam yang diberikan ke anaknya. Jangan sampai rizki yang haram saya bagi ke anaknya. Percuma ngaji mulai dari pagi sampai malam, ngaji pemonduk abejeng dari subuh sampai tahajud, neka tidak ada artinya kalau rizki yang diberikan rizki yang haram. Eje kaje umpama empian melawat, lebih baik empian aotang daripada empian nipu, lebih baik empian mintah daripada empian ngecok, karena jangan sampai rizki ini diberikan yang haram kepada anak. Dalam Al-Quran jelas, nasiyatin kadhibatin khotiatin. Nasiyah neka otak ubun-ubun. Dalam ilmu kedokteran, ubun-ubun neka adalah berfungsi sebagai alat untuk berpikir. Jadi beda orang angok-ngokan, apa tang anak pemonduk maki bengal ke orang tuana, apa tang anak monduk mata di akhlak, apa tang anak pemonduk peleman tanda abojeng, neka ecek rizki yang diberikan haram atau tidak. Kalau rizki yang diberikan haram masuk ke dalam tubuhnya menjadi darah, darah mengalir ke otak, akhirnya otaknya isinya kadhibatin, lecekan, khotiatin, salah. Jadi orang saya seneng makan saya haram, neka otak namun tak lecek salah, karena sekut deer saya haram. Dijaga lebih baik kita. Nah neka juga pesan kepada reng bini, para ulama-ulama zaman lambe, neka semua wanita-wanita mukminah zaman dulu itu selalu bertanya, reng lake umpama jadi buruh tani, peleman nyambi pese 10 juta, empian atanya dari kama pese 10 juta neka cek ngoca alhamdulillah ketiban Lailatul Qadar. Ditanya ini dari mana? Dari yang halal atau dari yang haram? Karena wanita mukminah itu tidak takut hidup susah, tapi wanita mukminah takut kalau dimasukkan ke dalam neraka akibat rizki yang dimakan, rizki yang haram. Maka dijaga, jangan sampai rizki haram diberikan kepada istri, jangan sampai diberikan kepada anak. Saya nomor telok, orang tua wajib mendoakan anaknya. Mustahil anak semakin neka bisa selamat tanpa terlepas dari doa kedua orang tuanya. Empian bisa ngontrol dalam di rumah, bisa dikontrol. Ketika dia keluar bergaul dengan teman-temannya, kita sulit untuk mengontrolnya. Maka cara yang paling mudah untuk menjaga akhlak anak ini adalah serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan Allah yang menjaga anak ini. Ini dimulai dari ki ngandung. Mon orang cuman lambek karena ya cerin, mon ngandung saya bini pakon laki bini maca surat Yusuf sareng surat Maryam. Neka empian cek kelewo makna, kelewo pemikiran. Maca surat Yusuf bede saya ngocak. Kenapa kok baca surat Yusuf? Biar anaknya kalau laki gantengnya kayak Nabi Yusuf, kalau perempuan cantiknya kayak Siti Maryam. Neka nyon sapora pengumuman ganteng radina anak neka can bibita. Mon pak na coba embuk na coba tekak gigi na cotot maca surat Yusuf sareng surat Maryam tak bisa keluar ganteng sareng radin. Ini maksudnya ganteng dan cantik akhlaknya. Mon anak neka keluar lake akhlaknya sama seperti Nabi Yusuf. Kalau anaknya keluar perempuan akhlaknya sama seperti Siti Maryam. Bacaan-bacaan Al-Quran ini diperuntukkan untuk anaknya, supaya anaknya kenal dengan ayat-ayat Allah mulai masih di dalam perut. Doakan empian mulai dari semangken peniat peistiqomah lestarena abejeng lestarena adiker empian khusus lagi sendi anak setong ya maca 11 kali, sendi anak 2 maca 2 lekor kali, sendi anak telok maca 3 lekor kali. Baca aki surat Al-Fatihah khususkan untuk anak-anak kita. Jadi lestarena bejeng umpama anak-anak setong, umpama anak-anak nama Muhammad, khususon untuk anak saya Muhammad, mudah-mudahan menjadi anak yang solihah selamat dunia akhirat. Al-Fatihah maca 11 kali. Neka lestarena abejeng mon tak kelar minimal lestarena abejeng subuh otabe abejeng maghrib. Doanya orang tua neka mengalahkan doanya wali kutub, doanya satu orang ibu ini mengalahkan doanya 1000 wali kutub.
Jadi biasakan doa-doa saya bagus ke anaknya. Orang tua marah. Ini orang tua pun tepak terakhir ke ustad-ustadnya. Ustad-ustadnya kudu tepak juga neka. Empian jadi ustad, empian jadi kiai, empian jadi tokoh agama, empian jadi pendidik, jadi pembina, neka jek sampai keliru niat. Jangan sampai keliru niat. Karena zaman sekarang niat ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap pekerjaan tergantung niatnya dan setiap perkara dinilai dari apa yang diniatkan. Tebuna almarhum Kiai Haji Maimun Zubair alias Bah Maimun neka pernah adebu serabai umat Islam, sededi kiai, dedi ustad, jadi guru ngaji, jadi pejuang agama, jadi pengurus takmir masjid, jadi pejuang madrasah, jadi pejuang NU, ini wajib endi kelakuan tibi. Kenapa? Supaya tidak Arab-Arab dalam ate, cek sampai berjuang di agama tapi Arab-Arab urusan dunia. Nekamun Arab-Arab perjuangan akhirat akhirnya menjadi sia-sia. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula. Urusan akhirat itu lebih baik dan lebih utama dari apapun. Jadi wajib endi kelakuan tibi. Sehingga kalau kita berjuang, ini berjuang niatnya karena Allah. Kalau seandainya dapat rizki, anggap ini bonus dari Allah yang dengan rizki ini digunakan untuk berjuang di jalan Allah seneka. Mangkana apa mon lambe kiai cuman lambe banyak saya mandi. Mon kiai cuman sekarang sekoni saya mandi cuman semangken. Karena mon kiai lambe sekoni saya nyambi proposal. Mon kiai cuman semangken banyak ke bere, ke lauk, ke deje, ke temor nyambi proposal melolo. Agama dijual, ayat dijual untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah, neka gula terakhir acerita tentang perjuangan agama kalau di dalam hati tidak ada niatan yang ikhlas. Lambe 2 tahun saya lambe gula pernah onjeng pengajian molotan. Ketika mangkata ke pengajian embuk gula neka ngocak been tak ngakan-akade enten bu apa kan gula onjeng pengajian deki beri ngakan pengajian dedeti gula mangkat neka beni niat oleh barokana molot tapi niat ngakan na acara pengajian molot neka ikhlas nabanten tak ikhlas karena niata ngakan. Perjalanan sampai di tengah perjalanan handphone bunyi angka sareng den gula mak tepak kiai sepo kancana almarhum Pak Gula ki odik sampai semangken madem moga lanceng omor kiai neka nelpon gula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nasrullah kamu diundang di desa ini ya maulid nabi di masjid ini engki kiai ketepaan engkau onjeng kiyah tapi engkau ki ngeseen pengajian lain jadi engkau abri tugas ke been SCN pengajian ria cek toron cek ambu sampai engkau dateng mon tak dateng cek ambu engki kiai karena kiai saya makon kan sami anawa apokna neka empon mangkat gula depak ke pengajian gula angke ke podium neka kol bluk malam gula acara biasana setong jam kurang lebih itu 1 jam paling habis 1 jam seperempat. Nah neka sampai 2 jam kiai tak rabu saya nama tabu pon alkung gula karena mangkat tak ngakan kade sampai kol 11 malam oleh 3 jam buru kiai neka rabu. Begitu kiai rabu dalam mata gula alhamdulillah ngakan kok remon setia kiai pon rabu. Jadi niatan akan melolo neka makan ke pengajian. Gula toron kiai ongke ke podium panitia rabu. Nyara kiai ada kade. Gula pas nyaut empon kiai sepo tak ada masa gula saya ngode ada neka kan tandi akhlak kancang kolang dikel pon kiai lestari abu debu toron deki sami-sami ada areng-sareng ada prediksi gula etong bitong neka kiai kan kol 11 malam
Caan gula paling ngabit 15 menit marelah maca doa toron ngakan. Ternyata prediksi meleset. Kiai ini kamak nyaman Abu Debu. Dari kol 11 toron kol 1 malam. Gula saya toju bebe pon pocet gula pote olai. Ai kiai Pak Abid. Pon tak ikhlas. Begitu kiai mimpin doa kol 1 malam bunga teh gula. Mon setia ngakan ongkuan kok lah kiai lah maca doa. Toron kiai gula pon siap neka sudah menyiapkan perut terbaik neka tabuk terbaik. Toron dari podium kiai nyara ada di luar prediksi bleset pole gula. Kiai neka pas ngocak boh empon. Gula neka pon sepo. Tak biasa ada malam pon tua gula neka kalau 1 malam gula pon mokuk tikel pon gula langsung pleman bayi pon tak ada nah karena kiai sepo pamit pleman kan doa gula todus yang akana akhirnya gula norok pamit pleman rencana ada gagal tapi dasar setan niatnya bukan karena Allah aobe pas iyalah dinalah tak ngakannya pengajian tak apalah kan pleman sambiin berkat deki engkau pleman ngakana berkat aobe dari niat ngakan pengajian aobe jadi niat ngakan berkat tak ikhlas sekali neka pengajian malam neka gula salami panitia 1 per 1 kok tidak ada tanda-tanda pergerakan neka salami tong 1 sobung saya bagi berkat neka gula husnudzon oh pola gelek bekto gula ceramah panitia neka meongke berkat ke mobil gula tak oning can gula neka akhirnya gula ongke ke mobil pertengahan jalan HP mau boleh angkat gula assalamualaikum kiai waalaikumsalam beden apa gula panitia saya gelek kiai bebeden apa mak tumben karena biasanya perhatian panitia pada kiai neka ketika acara akan dimulai mulai gelek gula mangkat telepon pon mangkat ajunan pon depak kak ma deki coba gula pleman tak nyonglet sobung saya tanya neka iya bos pon rabu nah neka nelpon kan aneh beden apa saporana abdina kiai beden apa berkata ajunan cecer kiai masa gula pas ngocang kipon gula abeli kan teodus jadi akhirnya gula pleman sampai bungko gula muka meja makan meja makannya kaderan pon sobung jugen gula tekerjet atanya bebuk maderan sobung ya cereng beencan ngakan pengajian daripada rosak beki tetangga akhirnya beda cerita nak kiai pleman molotan kol 2 malam atanak nasi dibi angocek sambel dibi karena algung nah maka dari situ saya niatkan di dalam hati setiap ada pengajian setiap saya undangan dakwah hati ini harus betul-betul diluruskan niatkan karena Allah jangan ada niatan-niatan yang lain karena itu akan merusak nilai perjuangan dakwah yang saya lakukan makanya panitia tak usah kebeter gelek gula sebelum mamangkat pun ada kade umpama tak beri tak napa pun setara ada tak sambiin berkat tak napa juga kayak sarah kiai neka tak oleh ngarep beri berkat mon bede kiai ngapa itu berkat neka dosa keng mon sengonceng tak berkat lebih dosa boleh kan menghormati tamoy jadi ayo luruskan ikhlas niat kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala semua ustadz-ustadz yang ada di Madrasah Hikmatud Diniyah ini mudah-mudahan rezekinya semua digampangkan oleh Allah rezekinya barokah rezekinya lancar rezekinya bisa menyelesaikan semua kebutuhan-kebutuhan hidup dirinya maupun keluarganya mudah-mudahan Madrasah Hikmatud Diniyah ini menjadi madrasah yang semakin maju semakin berkembang semakin sukses dan santri-santri yang ada di madrasah ini menjadi santri yang solih dan solihah santri yang bisa berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna untuk agama dan bangsanya, dan mudah-mudahan semua yang hadir pada hari ini diselamatkan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat, selamat dari segala macam ujian dan bahaya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihatin wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya kan. Ihdinas siratal waladhdallin. Al-Fatihah yang kedua, saya mohon Al-Fatihah kepada semua yang hadir pada sore hari ini.
Saat ini saya sedang dalam proses perjuangan membangun pondok pesantren di Desa Gentong, Kecamatan Taman Krocok. Mudah-mudahan barokah Al-Fatihah semua yang hadir pada sore hari ini, pembangunan pondok pesantren diberikan kemudahan oleh Allah, bangunannya segera berdiri, bisa mencetak generasi-generasi ahlus sunnah wal jamaah yang mensiarkan agamanya Allah, mensiarkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Kecepot gula mira, salah lopot nyon sabora. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.